kelas bekerja. Partai buruh. Negara sejahtera. Partai buruh. Menang, menang, menang. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Diselenggarakan di Gedung Indo Alam Sari Karawang diikuti 11 pimpinan unit kerja dengan 22 anggota. TOT ini bertujuan untuk melahirkan trainer-trainer baru agar dapat membantu mendidik anggotanya lebih banyak. Semoga TOT sangat bermanfaat bagi semua anggotanya. Kayaknya fasilitas perusahaan mendukung, kasnya PUK juga ada, kesediaan PUK pasti ada. Taman kalau kita bikin pelatihan pesertanya 25 orang,
Dari yang slide di atas tadi ada yang mau ditanyain? Gak ada? Ya boleh dong. Oke, saya jawab. Jadi surat peringatan internal itu biasanya kita sebagai karyawan mempunyai suatu permasalahan. Permasalahan ini bukan permasalahan yang mendasar ya, baik itu absen dan kelakuan kita seperti melawan hukum atau indivisioner, tetapi yang berhubungan dengan kerjaan kita masing-masing. Nah, yang bisa memberikan surat peringatan itu adalah manajer departemen masing-masing, tetapi melalui pengajuan staff dan staf masing-masing. Jadi surat peringatan internal itu yang berhak mengeluarkan adalah manajernya melalui persetujuan. Jelas? Ini pertanyaan yang masuk akal dan masuk kantong nantinya. Nanti kita lihat slide selanjutnya. Cukup ya, udah 2 pertanyaan Pak. Nah, landasan hukum surat peringatan ini ada di PKB bab 15, kemudian ada juga di PKB pasal 62. PKB masing-masing pelajari di rumah ya, untuk surat peringatan internal karena ini sangat krusial Pak. Nanti sampai rumah bisa dilihat, bisa dipelajari. Nah ini surat peringatan internal. Nah, surat peringatan internal ini diberikan oleh manajer, ya, oleh manajer masing-masing. Yaitu dengan menimbang dari jenis pelanggaran dan frekuensinya. Di situ sudah ada aturannya. Nah ini syarat karyawan dapat terkena SP internal. Yang pertama, melakukan kesalahan lebih dari 2 kali dalam waktu 3 bulan. Kesalahan yang sama atau kesalahan yang fatal lebih dari 2 kali dalam waktu 3 bulan. Contohnya saat bekerja tidak mengikuti SOP. Pertama ditegur oleh atasan, kemudian yang kedua melakukan kesalahan lagi yang sama, tidak mengikuti SOP, ditegur. Itu bisa diajukan ke surat peringatan internal. Kemudian yang kedua, satu kali melakukan kesalahan dalam hal rule, yaitu logo yang kita ada di kaca kita itu, yang ada tulisan Asahimas Flat Glass TBK itu, ya, yang ada tulisan AGC Otomotif, hanya bilang 1 itu bisa masuk ke dalam pelanggaran logo, ya, karena nanti kalau hanya bilang udah nggak lagi AGC tapi GC, nah itu nggak tahu pabrik mana, kita nggak tahu juga. Nah ini yang pengaruh dari SP ya. Jadi pengaruh dari SP internal itu yang pertama penundaan pinjaman selama 6 bulan. Sayang Pak, kita mau ada program benerin atap karena dapat SP, karena kita harus ngajuin pinjaman, ternyata ditangguhkan tuh rencana kita yang indah bocor aja jadinya. Oke, yang kedua bonus tahunan itu grade-nya D 75%. Ya bayangin Pak, kalau bonus kita nih gaji pokok 10 juta, bonus kita kan udah 10 kali nih Pak. 10 kali 10 udah 100 juta Pak. 75% jadi berapa coba itu? Sayang. Ya, sayang. Kemudian yang ketiga adalah penundaan kenaikan rate selama 1 tahun. Ya. Kemudian cara mencegah SP. Cara mencegah SP itu yang pertama bekerja sesuai dengan SOP. Tujuan atau
hadir di sini tentunya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan mengapa anggota perlu dididik. Kami. Di sini kami sedikit menjelaskan tentang mengapa anggota perlu dididik ya. Pada dasarnya sama saja, kita perlu mengetahui dan memahami. Nah, tapi di sini kami lebih menekankan untuk menyegarkan kembali ya, seperti yang kita sampaikan di slide awal, yaitu refresh kembali dasar-dasar organisasi. Nah, tujuannya agar anggota diingatkan kembali dan lebih mengetahui secara serta paham dari makna logo Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Nah, ini tampilan logonya. Sorry. Siapa kita? Siapa kita? Sama-sama belajar organisasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi terkait dengan program pendidikan dan pelatihan untuk komisariat yang mungkin kelompok 2 ini dengan nama Sambu. Ketua saya sendiri Adi Purnomo, notulen nanti Bu Udin, presentator pertama Sugianto, yang keduanya Wan Chandra. Waktu dan kesempatannya silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan rancangan kerja, rancangan diklat di tahun 2022. Jadi struktur organisasi dari grup Sambo, Ketua Bapak Adi Pramono, kemudian notulen Bapak Miftahudin, dibantu oleh beberapa anggota, saya sebagai presenter dan Bapak Wan Chandra sebagai presentator. Untuk rancangan program diklat Badan Komisariat di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari training di sini, ya, mengapa kita melakukan training Badan Komisariat? Yang pertama tujuannya adalah supaya Badan Komisariat mengetahui dan memahami tugas pokok dari dan fungsinya dalam organisasi serikat pekerja. Kemudian yang kedua, Badan Komisariat mengetahui tata cara, ya, tata cara penyelesaian keluh kesah, kemudian disampaikan kepada anggota. Dan yang ketiga, mengoptimalkan fungsi Badan Komisariat sehingga Badan Komisariat seutuhnya menjadi wakil dari anggota dari departemen masing-masing. Adapun materi pelatihan yang akan kita berikan selama 1 tahun ini, yang pertama adalah prosedur keluh kesah dan teknik penanganan keluh kesah. Yang kedua, materinya adalah komunikasi dalam serikat pekerja. Kemudian yang ketiga, materi yang akan kita sampaikan adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di dalam penyelenggaraan diklat, waktu yang kita pakai adalah 1 tahun 2 kali atau per 6 bulan 1 kali waktu yang kita pakai. Kemudian tempat yang akan kita pakai untuk diklat adalah di dalam perusahaan. Nanti tepatnya di area conference room. Kemudian untuk pemateri nantinya akan diisi oleh yang pertama dari untuk K3 itu dari perusahaan, yaitu dari HSE, dari ahli dari HSE. Kemudian untuk kesah dan teknik penanganan keluh kesah nanti akan disampaikan dari pimpinan PUK dan anggota PUK.
Kemudian waktu diklat akan kita laksanakan selama 1 hari, yaitu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore atau jam 17. Adapun sumber dana nanti dari kas PUK kita akan keluarkan 1.650.000 dari kas kita yang ada 300 juta. Kita keluarkan sedikit. Kemudian kita juga minta dari perusahaan sebesar 1 juta. Nah, untuk rincian biaya adalah yang pertama itu konsumsi dan coffee break. Peserta sebanyak 21 orang, yaitu dari badan komisariat 21 orang. Dari jumlah anggota kita adalah 900, 21 orang sebagai badan komisariat, yaitu coffee break dan makan siang itu 50.000. Jadi totalnya 1.050.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Tempat orang, akan tetapi ini agenda daripada PUK, agenda kami, dan pada kenyataannya kami itu jumlahnya 11 orang. Artinya ketika kita nanti membuat PIC, nanti khawatirnya itu menjadikan beban atau merasa teman-teman ini yang merasa tidak dilibatkan ini tidak mempunyai andil. Nah, dari kesepakatan kami tadi makanya kita sepakat bahwasanya 11 pengurus dari PUK kami itu merupakan panitia semuanya. Itu biar gampang gitu kan. Dan kalau bisa Pendekatannya seperti apa? sama mungkin perusahaan di jauh sono. Kalau jawaban saya simpel saja, kenapa mereka bidang HSE mau menjadi juru bicara? Karena hanya satu kata, mereka adalah anggota saya juga. Artinya kebutuhan itu ada take and give. Ketika dia berbicara masalah fasilitas atau safety yang diberikan kepercayaan dari perusahaan, salah satu sisi ini agenda PUK. Dan dia merupakan anggota kami, jadi tidak mudah, tidak susah kami untuk meminta dia sebagai juru bicara. Mitra, PUK itu versus perusahaan, bukan partner atau mitra. Cukup, makasih. Kalau kita itu berbicara perusahaan adalah musuh kita, akan sulit sekali bagi kami sebagai wakil teman-teman untuk meminta kebijakan atau kesejahteraan yang sifatnya peningkatan dari sebelumnya. Intinya seperti itu. Terima kasih. Kembali ke laptop. Ketika teman-teman bicara mengajukan sesuatu, mengkoordinasikan sesuatu kepada perusahaan, tentu kita ngomongnya Bapak Mitra, Ibu Mitra, bukan versus, gitu ya. Pasti itu yang akan kalimat itu yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, dalam di antara kita baru kita kemungkinan ngomong versus itu tadi. Tapi yang namanya mau minta ya pasti dengan bahasa yang baik-baik, dengan pendekatan kemitraan itu. Baik, tadi dikatakan ada 3 materi. Waktunya dari pagi sampai sore hari. Pertanyaan saya ini terkait dengan jadwal. Bicara komunikasi dalam serikat pekerja. Mohon maaf, jamnya masih berantakan, belum dirapiin, Pak. Oke. Tadi Kemudian Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kata lagu yang tidak berkenan di teman-teman semuanya. Kami sebagai kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diakhiri bila kita berwalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sablo! Salam sehat selalu. Terima kasih. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan terkait pendidikan untuk pengurus ataupun PUK baru ya. Jadi di sini strukturnya itu adalah yang pertama Pak Taufik Nur Rahman sebagai ketua, Pak Wahidin sebagai sekretaris, dan saya Suharno presentasi. panitia merangkap. Yaki anggota, lalu Pak Roni, Pak Eko, Pak Aep, Pak Akil, Pak Asyid itu sebagai anggota. Satu, untuk menambah wawasan tentang serikat pekerja.
Yang kedua, mendalami pemahaman tentang serikat pekerja. Ketiga, menambah skill dan negosiasi, penanganan kasus dan sebagainya. 4, meningkatkan SDM agar pemahaman setara dengan manajemen perusahaan. 5, agar mengetahui tugas dan fungsi serikat pekerja. Kapan dilaksanakan? Setelah pelantikan pengurus baru Lanjut. nama seseorang, mungkin nanti undangannya ketua dan wakil ketua sumber daya manusia atau SDM. Lalu pelaksanaan pendidikan 2 hari Pak, dilakukan 2 hari di hari Jumat dan Sabtu. Untuk budgetnya Pak ya, untuk budget untuk ruang meeting total 1.500.000. Itu berikut room, 1 kamar isinya 2 orang, 1 kamar 500.000, peserta 11 orang, jadi total 300 dalam waktu 2 hari. 3 juta, sorry. Pelatihnya 2 orang, ya, atau instrukturnya 2 orang. Ini mohon maaf tidak menginap ya, untuk narasumber tidak nginap karena nggak ada lagi kamarnya. Kan ada yang sendiri Pak, ada yang sendiri, ganjil. Namanya. Jadi yang ketiga, materi Pak, ini materi kita diperbanyak di fotokopi ya. Untuk materi, 1 materi itu 15.000 dikali 13 orang. Jadi itu honor ya ataupun insentif. Silakan, kelompok 2. Itu yang ngaju, ya, sudah ngaju Mbak. Udah nggak sabar Bu. Kalau saya sih sabar. Mau dua dulu. Silakan dulu yang udah pegang nih. Bawa berapa? 3. 3 dulu, kasih kesempatan nomor 3, nomor gede. Baik, terima kasih waktunya. Tadi mau ditanyakan Bung Herno terkait materinya cuma 1 ya? 2 hari tapi. 1, tapi kalau melihat ininya 2 hari, ini niatnya diklat PUK atau mau jalan-jalan? Nah, itu mau saya tanyain dulu. Untuk ini sengaja kita bikin 2 hari, jadi 1 harinya memang di situ kan tadi apa tentang serikat pekerja. Di situ 2 narasumber nanti kan menyesuaikan untuk materinya dari narasumber seperti apa. Nah untuk hari keduanya itu adalah kita mau ngadain team building. Dan itu tidak perlu ada narasumber, tidak perlu ada panitia, jadi kita-kitanya aja. Jadi memang itu free, tidak ada biaya lagi. Ya dari pagi sampai check out itu ada team building namanya gitu. Untuk gambaran saja, karena menurut pemahaman kami, apapun agenda rencana yang akan dilakukan, ini konsepnya kan masih planning. Artinya tadi disampaikan sama Pak Ketua itu bagus sekali karena tidak dituangkan tapi disampaikan secara lisan. Akan tetapi untuk mempermudah daripada teman-teman yang mendengarkan penyampaian, alangkah bagusnya apapun rencananya 2 hari itu konsepnya masuk semua. Ini kan merupakan market. Jadi harapannya ketika teman-teman membaca, tadi kami pun juga akan memperhatikan. Kami kurang memahami untuk tugasnya. Dalam artian apakah PPT ini tuh harus kita bikin seperti teman-teman lain atau yang ada di sini dicopas ke dalam PPT. Nah itu yang kami kurang tanggapi tadi gitu kan. Ketika saya nanya pun memang oke ke PPT, tapi kita nggak tahu apakah harus rundownnya dibikin jelas gitu ataupun materinya harus seperti apa gitu. Kalaupun tadi kita sudah memahami itu pasti akan kita bikin itu. Sampai detail-detail jam-jamnya pun kita malam itu ngapain itu pasti ada gitu. Nah itu kalau ketua sendiri ya pasti kan itu namanya privilege lah gitu kan. Kalau Konsekuensi daripada setengah hari materinya paling banyak 2. Andai kata 3 jam efektif, 1,5 jam per 1 sesi. Dengan demikian, tapi programnya kan kita bisa pulang. Katakan setidaknya 6 kali di dalam 1 tahun. Nah itu yang nanti kita bikin.
Partnernya selain perusahaan tadi, Anda pasti bisa dengan koperasi karyawan. Anda bisa undang yang namanya BPJS, baik tenaga kerjaan atau kesehatan, untuk memberi penjelasan soal programnya mereka. Katakan utamanya teman-teman sekarang pengen tahu soal program baru yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ini diketahui. Partner yang berikutnya, Anda bisa juga pendekatan nanti melalui PJ kepada dinas koperasi. Untuk yang kalau di tempat Anda belum ada koperasi, bagaimana menumbuhkan koperasi. Kalau sudah ada koperasi, mungkin Anda bisa undang perangkat organisasi. Bagaimana koperasi di tempat kita itu bisa berjalan seiring dengan serikat pekerja. Di kebanyakan koperasi, bidangnya dulu adalah serikat pekerja. Tapi koperasinya begitu gede, ada di beberapa tempat meninggalkan serikat pekerja. Yang berikutnya, ya tadi bisa dengan sendirinya bisa undang perangkat juga untuk memberikan lebih banyak lagi materi-materi pelajaran bagaimana yang saya ceritakan tadi pada materi tingkat lanjutan, materi spesialisasi. Selain daripada itu, tolong diingat pasti ada undangan dari perangkat, baik itu yang diselenggarakan perangkat organisasi sendiri ataupun kita misalnya meminta teman-teman melalui cabang untuk ikut misalnya di dalam program industri mall. Nanti contoh proposal akan dikirimkan kepada teman-teman. Terus ketiga, konsultasi dengan manajemen terkait dengan akan dilaksanakan juga. Nanti minggu keberapa sini nanti kawan bisa mengisi dan bisa mengagendakan. Kemudian setelah itu konsultasi dengan perangkat pimpinan cabang dalam hal materi atau dengan hal segala macamnya. Kemudian kerjasama dengan koperasi perusahaan seperti Untuk kesan-kesannya, mungkin ini training yang pertama saya untuk di PUK. Pokoknya tidak mendadak, itu sebetulnya dari meeting sebulan yang lalu. Memang kemarin itu mengenai jika TOT ini tempatnya juga masih sempat tanggal 29, tapi ternyata pada saat booking tempatnya tidak sudah penuh. Kita mencari lagi tempat, ketemu di sini tempat yang depan yang lebih sempit, kebetulan sudah dipakai di hari pertamanya, baru kita mendapatkan tempat yang di sini. Ya, jadi memang kekurangan-kekurangan itu kita akan perbaiki ke depannya. Ya, maksud saya ke depannya bahwa diklat ini tentunya ada poin-poin positif yang bisa kita ambil. Ya, tidak hanya mengenai hal negatifnya saja tentunya. Kaitan dengan apa di rencana diklat ke depan, saya pikir gini. Ya, sebagai seorang pemimpin PUK itu kalau bicara kita sudah tidak bisa karena muslim, tidak bisa karena COVID, tidak bisa. Pada saat kita berpikir tidak bisa, maka otak kita tidak akan berpikir. Mudah saja tidak bisa. Tapi kalau kita menyatakan bisa, karena kita jeda masih banyak tuh, maka kita akan berpikir walaupun nantinya gagal, tapi di situ kita membuat satu plan, suatu rencana tuh. Walaupun nanti akhirnya karena COVID, karena miskin, karena apa, ya sehingga tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau mindset kita sudah mengatakan tidak, kan tidak akan pernah dipikirkan, gitu loh. Ya, materinya apa? Sesuaikan saja. Oh, ini masalah ruangan berapa kecil? Udah seperti Asahi Mas, keren itu. Oh, orang punishment berapa sih? Orang yang tendensius terhadap permasalahan atau pelanggaran PKB berapa sih? Paling 10 orang. Masa kamu punya ruangan 10 orang yang 2 meternya beda-beda orang, beda-beda ya, jarak 2 meter segede pabrik apa? Nggak ada, kan bisa. Artinya bisa dilakukan semua. Yang penting, yang tadi yang disampaikan oleh Bung Chandra Malan dan Bang Sulis dua kemarin itu, kita bagaimana mengaplikasikan itu. Dan saya yakin harusnya semua PUK bisa melakukan itu. Yang berbentuk sosialisasi, berbentuk apapun itu. Ya, perizinan segala macam nanti masih bisa dikondisikan. Tidak bisa ruangan, bisa apa namanya? Virtual atau gimana. Nanti kita akan juga mengevaluasi pada saat ternyata kita membuat ya, harapan, kemudian buat anggota 30% anggota saya tiba-tiba di hari libur orang datang, begitu datang cuma 10 dari 50. Nah, apakah itu suatu kegagalan panitia atau mungkin pada saat kalian belum bisa melaksanakan itu juga sudah sebuah kegagalan, karena tugas dari melakukan diklat terhadap anggota itu menjadi suatu kewajiban. Pada saat tidak melaksanakan kewajiban di 2022 ini tidak ada kegiatan sama sekali diklat, itu kegagalan. Ya, kegagalan itu
belum melakukan aja udah gagal gitu. Kan kita melakukan saja walaupun hasilnya kurang bagus.